Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Hari ini kita belajar atau berbicara tentang 4 pilar penegak hukum atau catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Siapakah itu? Polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang disebut catur wangsa penegak hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Kepolisian. Tapi tidak secara jelas mengaturnya, tapi arahnya ke situ, bahwa 4 pilar penegak hukum inilah yang menjadi circle atau perputaran penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian jika ditambahkan dengan teori seorang ahli pidana dari Amerika, saya sebut saja, saya suka teorinya, Lawrence Friedman, mengatakan tadi 4 pilar penegak hukum atau catur wangsa penegak hukum. Sekarang menurut teori Lawrence Friedman, 3 tonggak penegakan hukum. Pertama adalah struktur, kedua adalah substansi, ketiga adalah moral atau budaya. Oleh sebab itu sangat menarik sebenarnya jika kita pelajari, kita perdalam, kita renungkan hubungan dari 4 pilar penegak hukum tadi dengan 3 tonggak penegak hukum itu sangat erat hubungannya. Ini dihubungkan dengan tentu real atau keadaan yang berkembang saat ini yang ada di Indonesia, apalagi yang kemarin hari ini yang luar biasa. Salah satu dari pilar penegak hukum itu tumbang, boleh katakan tumbang ya. Dan itu sangat memperlihatkan suatu hal yang tidak baik di bangsa ini. Jabatan yang sangat strategis di Kejaksaan Agung ternyata diduga, ya katakanlah karena saya salah satu penegak hukum, diduga melakukan tindak pidana dan luar biasa. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari 4 pilar penegak hukum yang ada di Indonesia ini? Saya seorang advokat juga, salah satu ada di situ. Tentu masing-masing kita punya cara. Ya kalau disebut bangsa ini, hati kita atau azas kita berpikir, termasuk keimanan kita, termasuk pengetahuan kita, termasuk pengalaman kita, dan termasuk hubungan interaksi kita dengan yang lain, khususnya sesama 4 pilar penegak hukum itu. Apa yang kita bisa lakukan? Karena 4-4-nya ini saling komplementer. Tidak mungkin advokat hebat-hebat semua, tapi ibaratnya kepolisiannya kendor. Tidak mungkin hakimnya bermoral tinggi atau beretikat tinggi semua, tapi ibaratnya jaksanya nggak benar gitu. Ya itu contohnya satu. Jadi 4 pilar ini sangat berkaitan atau komplementer satu dengan yang lain. Nah sekarang apa yang kita bisa lakukan di Indonesia? Kalau dari 3 pilar penegak hukum sesuai dengan teori Lawrence Friedman tadi, secara struktur tidak ada yang kurang. Struktur itu maksudnya lembaganya atau peradilannya. Peradilan apa yang tidak ada di Indonesia? Semua ada. Peradilan anak ada, tipikor ada, peradilan niaga ada. Waduh, semua lengkap. Gedung-gedungnya megah-megah seperti yang ada di Jalan Sudirman ini contohnya. Ya, itu satu. Berarti dari segi struktur Indonesia udah hebat. Hebat banget. Hebat pisan. Kedua, substansi. Undang-undang ada, undang-undang apa yang tidak ada di Indonesia? Undang-undang perlindungan anak ada, undang-undang kepilitan ada, semua. Tipikor ada, semua.
lengkap. Berarti 3 pilar yang tadi itu, pertama struktur, kedua substansi, menurut Lauren Friedman sudah mantap. Sekarang kita bicara yang ketiga. Yang ketiga ini yang luar biasa, yang disebut moral budaya atau etika. Sekalipun strukturnya, substansinya bagus, tapi kalau moral atau etika atau budaya atau disebut yang dari dulu the man behind the gun, dari 4 pilar penegak hukum tadi, yang struktur dan substansinya itu akan bobrok. Jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa atau siapapun yang suka mendalami hukum, sekalipun Anda bukan seorang sarjana hukum atau advokat, di luar bidang hukum lah edukasi Anda penting untuk diketahui. Inilah yang terjadi di bangsa ini. Ya, saya kembali mengatakan, Lauren Friedman mengingatkan kita teorinya yang sangat luar biasa. Bahkan di magister hukum saya, itu yang saya perdalam di S2 saya. Penting banget. Banyak teori penegak hukum lain, tapi saya nggak suka. Saya suka teori Lauren Friedman ini. Struktur, substansi, dan moral, etika, dan budaya. Jika dibandingkan dengan negara lain, saya nggak sebut negaranya ya, justru moral etikanya ini nomor 1. Strukturnya barangkali, gedungnya barangkali gimana gitu. Kemudian aturannya atau undang-undangnya belum tentu, tapi moral penegak hukumnya itu luar biasa. Integritasnya tinggi sekali. Baik itu jaksa atau hakim yang ada barangkali di negara tetangga kita ini, nggak usah dibandingkan ke Eropa sana, langit dan bumi jika dibandingkan. Mereka utamakan justru moral, etika, dan budayanya. Oleh sebab itu, apa yang kita harus perbuat di bangsa ini? Perdalam, perkuat moral, etika, dan budaya itu. Nah, menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, budaya kita dari dulu dikenal dengan gotong royong, kebersamaan lah gitu ya. Artinya itu etikanya itu tinggi banget sebenarnya. Etikanya tinggi banget. Kita ingat ya, nggak usah yang hebat-hebat lah. Contoh di kampung saya, itu ada rumah bolon atau rumah besar. Itu dibangun dulu bersama-sama. Bahkan perpindahan kampung ke kampung yang lain, dulu ada kampung ini tiba-tiba ditutup karena populasinya berkurang, pindah ke pinggir jalan gitu loh, karena faktor ekonomi. Itu rumah itu digotong bersama-sama. Saya masih ingat, saya masih alami itu. Rumah opung saya dulu dari pedalaman dipindahkan ke pinggiran gitu loh, pinggir jalan maksudnya. Itu budayanya masih luar biasa, ke gotong royongan. Nah sekarang gotong royong pun masih banyak, tapi gotong royong ke arah yang negatif. Korupsi berjamaah. Aduh luar biasa ya. Dan hari ini memang suatu hal yang